ketemu lagi bersama Nana Bahari di sini, dan pastinya untuk mengisi kegabutan kita bakal bikin henaan hari ini. Oke, yang pertama kita siapin dulu ada henanya, terus glitter, rhinestone, lem, brush, pensil pickup, dan tentunya ini powder gold. Kita bakal bikin yang gold-goldan sekarang. Dan selama Nana bikin henna, kita bakal cerita deh masalah corona yang ada di tempat Nana. Dan parahnya kemarin Sumatera Barat memutuskan buat PSBB. Dan karena kan kalau di Kabupaten Solo kemarin ada yang positif corona itu di daerah Paninggahan. Yang pertama di daerah Paninggahan itu tuh ceritanya nih orang mengidap kanker dan meninggal di Lampung kalau nggak salah. Jadi hasil di Lampungnya dokter menyatakan dia meninggal karena kanker, dan hasil rapid testnya belum keluar waktu itu. Jadi pemakamannya dilaksanakan seperti biasa, enggak seperti korban COVID. Jadi setelah rapid testnya keluar ternyata si almarhum positif COVID. Jadi buat sementara keluarganya dikarantina dulu. Sementara daerah Paninggahan atau lebih tepatnya Kecamatan Jujung Sire ini lagi hot-hotnya masalah COVID, ternyata di Pantai Cermin ada juga yang positif corona. Itu bapak-bapak yang katanya tertular dari menantunya, sementara menantunya nggak apa-apa, nggak ada gejala apa-apa gitu. Jadi istilahnya menantunya ini cuman pembawa gitu. Jadi itulah yang kita takutkan dari corona ini sebenarnya gitu. Yang membawa nggak berarti dia sakit, dan nggak berarti dia mengalami gejala-gejala yang ada gitu. Jadi yang kena kebanyakan orang yang lebih tua atau anak-anak gitu. Jadi sekarang Kabupaten Solo rada-rada mencekam gitu. Dan sudah pada was-was semua gitu. Apalagi suami Nana yang jualan buah, jadi bingung, takutnya nanti stok buah nggak bisa jalan dari Padang kan gitu. Mudah-mudahan aja kalau buat sembako kebutuhan yang lain nggak terhenti deh, soalnya kita mau makan apa juga nanti gitu. Dan sekarang sebenarnya Nana hari Sabtu ya, Nana gak kerja, dan Nana kerjanya masuk hari Senin besok, tapi sehari itu aja kayaknya sebelum bulan puasa kan. Kita mau bulan puasa, pandemi di Kabupaten Solo baru istilahnya grafiknya baru menanjak gitu, dan mudah-mudahan cepatlah berlalu. BTW kali ini Nana pakai henna white rosella yang udah Nana recon. Dan teksturnya amat sangat gampang banget dibuat dan nggak terlalu encer. Jadi tapi kalau nggak terlalu encer ini rada-rada agak lama keringnya gitu, dibandingkan Zara yang benar-benar encer dan keringnya cepet gitu. Terus balik lagi ke masalah corona. Sebenarnya kalau logikanya kenapa ada di istilahnya corona bisa nempel di benda-benda yang biasa dipegang, itu sebenarnya terjadi bukan karena orang itu megang terus mindah, enggak,
Jadi kayak gini loh sistemnya. Kalau menurut Nana sih, Nana bukan orang kedokteran atau apa gitu kan. Misalnya orang itu bersin, dia bersin tapi ditutup pakai tangan. Setelah tangannya ini bekas bersin, dia megang sesuatu, makanya virusnya nempel. Misalnya dia megang benda kayak meja, kayak apa, kayak tempat makan. Jadi istilahnya dia bersin, dia tutup pakai mulut, jadi dari mulut tuh dia kena ke lain gitu. Bukannya dia sakit terus dia megang benda, terus di dalam benda itu langsung ada virus. Enggak, virus itu kan benda hidup, jadi istilahnya dia hidup di kerongkongan, dan ketika bersin dia ikut keluar dengan di udara gitu. Jadi itu yang makanya ada anjuran kita itu minimal 1 meter ngomong sama orang itu, karena misalnya istilahnya kalau orang itu ternyata ada virus di kerongkongannya, nggak kena sama kita gitu maksudnya. Terus yang istilahnya kemarin sempat sih suami Nana pakai handscoon gitu di jualan, jadi orang kesehatannya bilang kok pakai handscoon pak gitu kan. Terus dia bilang ya kan takut pandemi corona gitu kan. Orangnya bilang kayak gini, dia kan berupa virus yang ada di tenggorokan, sama kayak flu. Kalau orang flu kan dia bisa nular ke kita kalau seandainya orang tuh flu terus mencerat ke kita, kehirup ke kita gitu kan. Kalau sampai dia hidup di benda itu karena orang yang terkena misalnya tutup mulutnya pakai tangan. Kalau orang yang kena pakai masker, otomatis dia stay di masker aja, nggak nyebar kemana-mana. Itu makanya orang yang udah positif dikatakan corona dianjurin buat pakai masker, dan yang enggak juga dianjurin buat masker, soalnya takut terhirup kan. Soalnya kebanyakan soalnya sih kita nggak tahu siapa aja yang udah terkena. Karena kemarin warga Maninggahan udah ada yang positif, makanya kemarin pasar tradisional yang ada di sana ditutup, gak dibuka gitu kan. Kalau di daerah Nana kan di Sumani, jadi pasar tradisionalnya kan hari Minggu. Jadi kita lihat aja besok keputusan wali nagari di sini gimana, mau nutup pasar atau tetap dibuka gitu. Padahal kalau seandainya kita tengok geografisnya, Panigan itu kan ada di dalam simpang yang istilahnya ada ngelewatin Semani gitu. Dan ngomong-ngomong Nana udah jadi, dan sekarang Nana mau masang ringstone-nya. Nana pilih warna susu karena nanti kan mau dikasih sama powder gold, jadi kalau dikasih gold juga jadi takutnya putih gitu kan. Takutnya nggak kelihatan, makanya Nana kasih powder warna putih, warna krem deh. Terus dipasang pakai btw Nana tadi pakai lem Rosella juga. Banyak yang ngira pensil yang Nana bawa itu sama pensil eyeliner yang dipakai di bawah mata, tapi enggak, ini memang khusus buat pickup ringstone. Terus di sini Nana cuma mau kasih tahu gimana cara aplikasiin powder gold, dan gimana sih cara orang bikin
white henna warna gold. Sebenarnya udah ada sih yang jual yang white henna goldnya, jadi nggak ribet mau kasih powder gold, tapi yang Nana punya cuman yang powder gold aja gitu. Jadi Nana mau tunjukin gimana cara aplikasiinnya gitu, jadi langsung aja di tap-tap di white hennanya. Powder gold ini kalau dibeli sebenarnya dulu kalau yang putih Nana beli dulu di tempat orang jual cat. Nggak tahu kenapa di sana emang jual yang kiloan gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Nana ngambil 1/4 kilo aja, soalnya itu banyak banget buat dijual kan, emang Nana jual. Dan yang putih itu masih ada, masih banyak sisa, soalnya Nana nggak suka pakai yang powder itu. Kebanyakan henna artis tetap pakai powder juga dulu baru dikasih glitter. Kalau Nana lebih suka langsung dikasih glitter aja gitu. Jadi ini kemarin Nana beli cuman emang buat Nana sendiri, nggak buat dijual. Ini sebenarnya bagus pakai brush besar yang kayak buat blush on itu yang bersihinnya, tapi Nana lupa, malah keambil yang brush kecil yang buat glitter. Ini udah jadi dan kita mau masang glitternya di area yang Nana sengaja kasih jarak. Jadi di sana Nana mau kasih glitter, dan saat ini Nana pakai yang lem yang tipnya kayak eyeliner. Kan ada tip yang kayak lip gloss itu, yang buat kalau yang lip gloss itu biasanya buat henna white dikasih rata semua lemnya kan, baru dikasih glitter gitu biar glitternya awet. Terus dikasih juga di ujung-ujung kayak gitu. Sebenarnya Nana males kasih ujung jari karena ujung jari Nana bantet-bantet. Terus Nana kasih sama yang hollow glitter gold nih. Ini yang glitter yang biasa, yang enggak hologram kayak gitu ya. Nana pakai yang hologram, dikasih di tap-tap juga biar lengket gitu, dilengketin semua. Ujung jari juga dikasih, itu kan belum rapi, masih ada sisa-sisa, nanti di brush lagi deh yang sisa-sisanya itu pakai brush on biar rapi gitu. Baru ngejreng kan beb, bagus gitu. Berkilauan. Dan selamat mencoba buat teman-teman henna pemula yang pengen coba henna gold. Dan sampai di sini dulu video Nana, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dadah, sampai jumpa video selanjutnya.